Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai tafsir Al-Quran, khususnya cara pentafsiran Al-Quran yang paling baik. Jika ada seseorang yang bertanya, bagaimana cara yang paling baik untuk mentafsirkan dan memahami Al-Quran yang mulia, maka jawabannya adalah sebagaimana yang telah diterangkan atau sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Apa kata beliau? Cara pertama adalah sesungguhnya cara paling sahih, cara paling baik untuk mentafsirkan Al-Quran adalah bahwa Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini ditafsirkan oleh ayat Al-Quran yang lain. Ya. Jadi Allah menjelaskannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Apakah ayat-ayat ini dalam satu surah ataupun di lain surah. Ya. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran ini bersifat mujmal, bersifat garis besar. Ya. Dalam satu surah, ya, akan ditafsirkan dengan ayat yang lain dalam satu surah yang sama atau satu surah yang lain. Ya. Jadi kalau kita buka Al-Quran ya, mushaf Al-Quran ini, kita baca ya, kita bisa membacanya dengan baik. Kemudian kita bisa memahami bahasa Al-Quran itu ya, bahasa Al-Quran ini bahasa Arab ya. Arab yang tinggi ya, bukan Arab sembarangan gitu. Bahkan para syair aja tidak mampu menandingi ketinggian bahasa Arab Al-Quran ya. Ditantang oleh Allah ya. Coba datangkan, tak usah satu surat, satu ayat saja ya. Sudah kita lihat ya di dalam ayat-ayat Al-Quran sendiri ya, terutama dalam surah Al-Baqarah ya. Fa'tu bi surah ya. Datangkan satu surat. Kalau nggak mampu satu surat, 10 ayat aja. Kalau tidak mampu 10 ayat, satu ayat saja. Ya. Jadi kalau orang-orang yang bisa memahaminya, memahami bahasa Al-Quran ini dengan baik dan benar, maka dia akan dapat memahami pentafsiran ayat dengan ayat ini. Ya. Bahwa sebagian ayat Al-Quran ditafsirkan dengan sebagian ayat-ayat Al-Quran yang lain. Contoh yang paling mudah ya. Contoh yang paling mudah ini ayat-ayat yang sering kita baca dalam sehari-hari ketika kita sholat ataupun di luar sholat ya. Mana dia? Surat yang sering diulang-ulang ya. Sab'ul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu surah Al-Fatihah ya. Surah Al-Fatihah ini contoh paling mudah ya. Kita bisa memahaminya dan membaca dengan baik dan benar ya. Kita baca surah Al-Fatihah ini ayat 6 dan 7 ya. Setelah kita setelah kita berikrar mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah ya. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Terus kita memohon ya. Berdoa memohon pertolongan, berdoa apa ayatnya? Ayat 6 ayat selanjutnya, kita mohon diberi petunjuk oleh Allah SWT ke jalan yang lurus. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Kemudian kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami hidayah, berilah kami petunjuk. Petunjuk apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang istiqomah. Apa itu as-siratal mustaqim? Dijelaskan ya dengan ayat selanjutnya, ayat
yang ketujuh ya. Jadi apa yang dimaksud jalan lurus itu Allah sendiri menjelaskannya ya. Ini adalah metode pentafsiran yang paling baik. Jadi Allah menjelaskan ya. Jadi Allah SWT menjelaskannya dengan ayat selanjutnya ya, dalam surah Al-Fatihah 7, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itulah jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah atas mereka. Jadi ini jalan orang yang telah beri nikmat, ini jalan para rasul, jalan para anbiya ya. Jalan para orang-orang soleh ya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kemurkai, yang dimurkai oleh Allah ya. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat ya. Jadi kita minta petunjuk jalan orang yang telah memberi nikmat kepada mereka ya. Bukan jalan orang yang dimurkai ya. Ada orang yang dimurkai oleh Allah. Mana kaum-kaum sebelumnya kita lihat ya. Ghairil maghdubi alaihim, ada kaum-kaum sebelumnya yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga kaum-kaum sebelumnya yang sesat jalannya, waladdallin ya. Nah, itulah ya, ghairil maghdubi alaihim ini orang-orang Yahudi, waladdallin ini orang-orang Nasara ya. Jadi dijelaskan siratal mustaqim, doa siratal mustaqim oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri ya. Itu makna as-siratal mustaqim. Kemudian contoh yang lain ya. Contoh yang lain dalam pentafsiran al-muttaqun ya. Dalam pentafsiran al-muttaqun ini kita bisa lihat ya, di dalam surah kedua, surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah ayat kedua ya. Di sana Allah berfirman ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Allah telah berfirman ya, alif lam mim ya. Ini huruf-huruf yang dipotong ya, alif lam mim, huruf-huruf yang sendiri-sendiri, alif lam mim ya. Ini merupakan mukjizat Al-Quran. Hanya Allah yang tahu maknanya, Allah yang tahu tafsirnya ya. Dalikal kitabul la raiba fihi, itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk hidup bagi orang-orang bertakwa. Jadi siapa itu al-muttaqin ya? Siapa al-muttaqin? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah metode pentafsiran yang paling baik. Allah sendiri menjelaskan siapa itu al-muttaqin, siapa itu al-muttaqun ya. Kan di situ hudal lil muttaqin ya. Jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Dijelaskan pada ayat selanjutnya, mulai dari ayat ketiga sampai ayat kelima ya. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah ya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu yang pertama ya. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Itu penjelasan selanjutnya ya. Jadi orang-orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika lahudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi ayat 3 dan sampai kelima ini penjelasan atau pentafsiran yang dijelaskan oleh Allah, yaitu mengenai orang al-muttaqun atau al-muttaqin. Kenapa disebut al-muttaqun? Al-muttaqun itu jadi mubtada, tapi kalau al-muttaqin lil muttaqin, tadi ada lil sana, ada
huruf jar lam li ya, lil muttaqin. Jadi lil muttaqin ya. Jadi siapa al muttaqin kalau ditanya man humul muttaqun ya, siapa orang muttaqun? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama disebut oleh Allah ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi ya. Jadi Allah telah menjelaskan summa bayana ta'ala sifati haulail muttaqin ya. Jadi Allah menjelaskan, Allah SWT menjelaskan sifat-sifat orang-orang muttaqin ya. Yang pertama Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib ya. Apa itu perkara yang gaib ya? Ahli tafsir mengatakan yusaddiqu nabi maghaba anhum walam tudriku hawasuhum minal ba'thi wal jannah wan nar wasirat wal hisab wa ghairi dalik min kulli ma akhbaru anhu Al-Qur'an au nabiyu alaihi salatu wassalam. Jadi perkara-perkara gaib ini jelaskan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Jadi apa contohnya yang perkara-perkara gaib ini? Yaitu mereka itu membenarkan, mereka beriman dengan perkara-perkara yang tidak nampak oleh mereka, tapi wujudnya ada ya. Wujudnya ada seperti apa? Al-Ba'ts, hari berbangkit ya, hari pembalasan nanti, bangkit dari kubur dibalas oleh Allah. Ini perkara yang gaib ya. Nggak nampak di dalam kita, tapi ada wujudnya ada, nanti kita akan mengalami ya, karena belum saatnya sekarang, tapi ada ya. Kemudian al-jannah juga ada ya, balasan bagi orang-orang yang bertakwa ya. Kemudian an-nar juga ada ya, an-nar ini balasan bagi orang-orang yang kufur kepada Allah. Kemudian as-sirat, titian ya, jalan titian, bagaikan rambut dibelah 7 katanya. Ada. Kemudian al-hisab, hari dihisab, hari pembalasan, semua amal dihisab ya. Ini yang pertama. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian wa yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat ya. Jadi yang kedua orangnya mendirikan sholat, orang bertakwa ini ya. Ya, mendirikan sholat sesuai dengan syaratnya dan tata caranya ya. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa yang kami rezekikan kata Allah mereka menginfakkannya ya. Itu ciri yang pertama ya. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun ya. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepadamu ya Muhammad ya. Jadi beriman kepada Al-Qur'an ya, diturunkan kepada Rasulullah SAW. Wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan sebelum engkau ya Muhammad. Jadi percaya kepada kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik Al-Quran maupun sebelum Al-Quran. Apa itu sebelum Al-Quran? Taurat, Injil, Zabur, dan kitab mushaf ya. Ya, seperti mushaf kepada Nabi Allah Musa dan mushaf kepada Nabi Allah Ibrahim ya. Jadi percaya semuanya ada, tapi yang ada sekarang tinggal hanya Al-Quran ya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka yakin ada hari akhirat. Nah, ini sifat yang kedua ya. Kemudian selanjutnya dalam ayat yang kelima dijelaskan ulaika ala hudam mirabbihim. Mereka ini orang-orang bertakwa ini senantiasa ada dalam petunjuk. Petunjuk dari siapa? Mirabbihim, dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu hudam mirabbihim? Itu dalikal kitab itu kan. Dalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Jadi mereka senantiasa ada dalam petunjuk Al-Qur'an ya. Ya. Mereka senantiasa dalam petunjuk Al-Qur'an dan melaksanakan apa-apa yang di dalam Al-Qur'an dan menjauhi apa-apa yang dilarang dalam Al-Qur'an. Itulah bertakwa ya. Imtithalu awamiri wajtinabu min nawahih ya.
Jadi melaksanakan perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran dan menjauhi atau mencegah dan melarang perbuatan-perbuatan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian mereka wa ulaika humul muflihun. Dan mereka lah orang-orang yang ada dalam kemenangan. Mereka berjaya, sukses ya. Sukses di dunia dan sukses di akhirat ya. Di akhirat meroleh ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala jannah. Itu penjelasan tentang al-muttaqun di dalam surah Al-Baqarah dalam ayat yang ketiga sampai kelima ya. Itu penjelasan al-muttaqun yang pertama. Yang kedua, penjelasan al-muttaqun juga dapat kita jumpai di dalam surah yang sama, surah Al-Baqarah juga, surah kedua, tapi ayatnya ayat 177 ya. Di dalam surah Al-Baqarah ini ayat 177 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitab wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala lahu bidawil qurba wal yatama wal masakin wa bana sabili wasailina wa firiqabi wa qamas sholata wa ataz zakata wal mufuna biahdihim idha khadu wasabirina fil basa'i wad dara'i wa khinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, ini kita lihat di ujung ayat ini ya, di ayat yang terakhir itu ya, di ayat 177 ini di perkataan oleh yang terakhir itu wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang-orang yang mereka itu bertakwa. Siapa sifat orang-orang bertakwa dalam ayat ini? Ya. Laisal birru an tuwallu wujuhakum, bukanlah dikatakan suatu kebaikan itu kamu menghadapkan wajah kamu sekalian ke arah masyrik ya, ke arah timur atau ke arah barat, ke arah terbitnya matahari atau ke arah terbenamnya matahari. Tapi yang disebut kebaikan itu apa? Walakinnal birra, yang disebut dengan kebahagiaan itu kata Allah, yang pertama itu sifatnya man amana billah. Nah, ini sifat orang yang bertakwa, yang senantiasa melaksanakan kebaikan, yang mengerjakan kebajikan-kebajikan, ya, kebaikan-kebaikan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat yang pertama itu man amana billah, orang yang beriman kepada Allah ya. Tadi dalam ayat yang ketiga alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang di sini man amana billah. Di sini jelaskan lebih terperinci ya. Jadi yang pertama sifat orang bertakwa, penjelasan orang bertakwa yang pertama sifatnya adalah orang yang beriman kepada Allah. Man amana billah, orang yang percaya yakin kepada Allah ya. Allah ada ya. Kemudian wal yaumil akhir. Yang kedua, orang yang percaya kepada hari akhir ya. Wabil akhirati hum yuqinun, tadi kan dalam surat yang ayat yang ketiga yang ketiga dari wabil akhirati hum yuqinun ya. Di sini man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi yang pertama orang yang percaya kepada Allah, kemudian percaya kepada hari akhir, kemudian percaya kepada malaikat wal malaikat, kemudian wal kitab dan kitab-kitab Allah ya. Al-Quran ya. Tapi yang sekarang tinggal Al-Quran. Wan nabiyina, dan para nabi ya. Para nabi dan rasul ada 25 ya. Itu menunjukkan rukun iman. Jadi percaya kepada Allah hari akhir, kepada malaikat, pada kitab Allah, Al-Quran, An-Nabi, kepada para nabi. Kemudian sifat selanjutnya wa atal mal ya, kemudian memberikan, mengeluarkan harta benda ala hubbihi, yang dicintainya ya. Jadi memberikan harta benda yang dicintainya kepada siapa? Dzawil qurba, orang-orang yang mempunyai kerabat, punya hubungan kedekatan ya.
Tidak hanya itu, kemudian kepada yatama, kepada orang-orang yatim, ya, anak-anak yatim. Kemudian wal masakina, dan kepada orang-orang miskin. Kemudian wabana sabil, dan orang-orang ibnu sabil, orang-orang yang melakukan perjalanan dan terputus bekalnya. Jadi mereka mengeluarkan harta benda mereka yang dicintai, ya, kepada orang-orang kerabat dekat, yatim, miskin, ibnu sabil, kemudian wasailin, dan kepada orang yang meminta-minta, ya. Wafirikob, dan orang-orang yang mempunyai wafirikob. Wafirikob, dan orang-orang yang membebaskan, ya, membebaskan hamba saya, ya. Kemudian waqomas sholah, kemudian mereka ini sifat mereka senantiasa mendirikan sholat, ya. Mendirikan sholat yang wajib, waqomas sholah, ya. Wa ataz zakah, dan memberikan zakat, ya. Wal mufuna biahdim. Jadi di sini dibedakan, tadi ada atal mal ala khubi, kemudian ada zakah, dibedakan di sini, ya. Tapi kalau di dalam yang tadi al-muttaqun dalam surat ketiga sampai surat kedua ayat 3 sampai 5 tadi, wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi hampir-hampir sama, ya. Kemudian dia mengeluarkan zakat, kemudian wal mufuna biahdim idahadu, dan mereka menyempurnakan janji mereka apabila mereka berjanji. Jadi dia amanah, dia tepat janji, dia tidak ingkar janji, ya. Jadi kalau dia berjanji, dia menepati janjinya, ya. Wasabirina fil ba'sai wad-dharra, dan mereka ini orang-orang yang sabar ketika senang maupun susah, ya. Wahinal ba's, dan ketika ditimpa kesusahan, ya. Ulaika ladina sodaku, mereka ini orang-orang yang benar imannya, ya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka ini adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi itu penjelasan Allah Subhanahu wa taala mengenai sifat-sifat orang bertakwa, al-muttaqun, ya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi mulai dari beriman kepada Allah, ya, beriman kepada hari akhir, kepada malaikat, pada kitab Allah, kemudian pada para nabi, ya, mengeluarkan harta bendanya yang dicintai, ya, untuk kerabat dekat, kemudian untuk orang anak-anak yatim, kemudian orang miskin, ya, kemudian ibnu sabil, orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan, kemudian wasailin, dan orang-orang yang meminta wafirikob, dan membebaskan hamba saya. Kemudian lagi sifatnya waqomas sholah, senantiasa mendirikan sholat, wa ataz zakah, mengeluarkan zakat, wal mufuna biahdim idahadu, dan mereka senantiasa menepati janji apabila mereka berjanji, ya, tidak ingkar janji, tidak khianat terhadap janji, ya. Ya, jadi bahaya kalau kita berjanji apalagi dengan nama Allah, ya, jangan sekali-sekali ingkar janji. Ada kafaroh yang harus dibayar kalau kita ingkar janji, ya, berjanji dengan nama Allah, ya. Kemudian wasabirin, dan orang yang sabar ketika sedang dan susah dan ditimpa kesusahan, ya. Inilah orang-orang yang benar keimanan mereka ini, ya. Dan inilah orang-orang yang bertakwa. Itu penjelasan al-muttaqun nasi dalam surat yang sama, ya. Jadi penjelasan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran pada surah yang sama. Yaitu tadi penjelasan al-muttaqun. Yang pertama tadi penjelasan tentang as-siratul mustaqim. Yang kedua penjelasan al-muttaqun, ya. Al-muttaqun dalam surah yang sama, surah Al-Baqarah, ya, mulai dari surat Al-Baqarah ayat kedua, ya, sampai kelima, kemudian disambung dengan ayat 177. Kemudian penjelasan al-muttaqun lagi, ya, pentafsiran al-muttaqun lagi masih tentang al-muttaqun tetapi dalam surah yang lain, ya, yaitu surah ketiga, surah Ali Imran, ya, ayat 133 sampai 136, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin adwa samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, di sini Allah telah berfirman wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah ya kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, pada ampunan dari Rabb kamu sekalian, wa jannatin, dan bersegera juga untuk mendapatkan al-jannah arduha samawati wal ard, yang luasnya 7 lapis langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan, yang dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa, al-muttaqun. Siapa itu al-muttaqun kan? Jadi Allah menjelaskan siapa al-muttaqun itu. Pada ayat selanjutnya 134 Allah menjelaskan al-muttaqun itu, yaitu alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu penjelasan yang pertama dalam ayat 134. Kemudian penjelasan selanjutnya waladina idza fa'alu fakhishatan aw dhalamu anfusahum dzakaru fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu penjelasan kedua. Penjelasan ketiga, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Jadi penjelasan ketiga. Jadi ada 3 penjelasan dalam ayat surah Ali Imran mulai dari 133 sampai 136 ya. Penjelasannya mulai dari 134 sampai 136 ya. Jadi di sini Allah menyebutkan siapa itu orang-orang bertakwa ya. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Penjelasan yang pertama Allah menjelaskan ya, mentafsirkan. Tafsir ini maksudnya penjelasannya, tafsir dari fasara yufassiru tafsiron, abana ya, menjelaskan. Jadi Allah menjelaskan, mentafsirkan ayat dengan ayat. Yang pertama alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra ya. Yaitu mereka ini menginfakkan harta bendanya ya dalam keadaan sarra senang maupun susah ya. Jadi mereka senantiasa menginfakkan harta benda mereka dalam keadaan senang maupun susah ya. Bukan hanya dalam keadaan senang, dalam keadaan susah juga mereka menginfakkan harta benda mereka ya. Itu penjelasan sifat orang yang bertakwa yang pertama. Kemudian wal kadhiminal ghaidha ya. Yang selanjutnya penjelasan orang bertakwa ini, mereka ini orang-orang yang menahan marah mereka. Padahal mereka mampu ya. Jadi kalau sifat orang bertakwa ini mampu menahan amarahnya, mampu menahan rasa marahnya, tidak melampiaskan marahnya ketika dia mampu melampiaskannya. Inilah sifat orang bertakwa. Ini sangat susah ya, tidak mudah. Tidak mudah bagi setiap orang untuk menahan amarahnya ketika dia mampu melampiaskan amarahnya tersebut. Ini sifat orang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha ya. Masuk wal kadhiminal ghaidha ini mampu menahan amarahnya ya, ketika dia mampu melampiaskannya gitu ya. Kan ada orang-orang yang enggak mampu menahan amarahnya ketika dia mampu melampiaskannya. Tapi orang bertakwa itu mampu dia menahan amarahnya ketika mampu melampiaskan amarahnya. Wal afina 'anin nas, kemudian dia bersifat pemaaf kepada manusia ya. Jadi dia mampu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain kepadanya ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berlaku baik ya, berbuat kebaikan. Itu penjelasan selanjutnya walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dhalamu anfusahum ya. Kemudian penjelasan selanjutnya apabila mereka itu melakukan suatu perbuatan keji, perbuatan tercela, au dzalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka,
mereka akan dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Jadi ketika orang-orang bertakwa ini menzolimi diri mereka, ya, atau melakukan suatu perbuatan keji atau tercela, mereka ini terus ingat kepada Allah, ya. Ingat kepada Allah dan memohon ampun, fastaghfaru lidzunubihim, ya. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi ketika mau berbuat fahsyah itu dan menzalimi diri mereka ingat kepada Allah, kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Walam yusiru ala ma falu wa hum ya'lamun. Kemudian mereka tidak berdiri pada perbuatan yang buruk, ya, atas apa yang telah mereka lakukan. Wa hum ya'lamun, dan mereka tahu, ya. Jadi mereka ini tidak berdiri terus dalam perbuatan celanya, perbuatan buruknya. Mereka tadi ingat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, ya. Kemudian mereka tidak senantiasa berdiri di dalam perbuatan buruknya. Jadi meninggalkan. Jadi menyesal, dia kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah. Jadi penjelasan selanjutnya, ulaika jazahum maghfiratum mirabim. Karena mereka senantiasa menginfakkan harta bendanya tadi, ya. Kemudian mampu menahan marahnya ketika dia mampu melampiaskannya, kemudian memaafkan orang lain, ya, atas segala kesalahan mereka terhadapnya. Kemudian dia juga apabila berbuat perbuatan tercela atau dia menzalimi dirinya, dia ingat Allah, dia mohon ampun kepada Allah, dia tidak senantiasa dalam perbuatan tercela tersebut, dia tidak senantiasa dalam menzalimi dirinya, tapi dia beristighfar, bertaubat kepada Allah, sehingga mereka ini mendapat balasan dari Allah. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Jadi bagi mereka ini, inilah orang-orang yang balasan mereka ini ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jadi itulah penjelasan Al-Muttaqun di dalam surah ketiga surat Ali Imran dari ayat 134 sampai 136, ya. Jadi inilah metode pentafsiran yang paling baik. Allah sendiri menjelaskannya ayat dengan ayat Al-Quran, ya. Jadi baik dalam satu surah maupun dalam surah yang lain. Selanjutnya bagaimana pentafsiran Al-Quran ini dengan cara yang kedua. Yang tadi kan cara ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Selanjutnya metode yang paling baik juga, ya, cara yang kedua adalah ayat Al-Quran dengan As-Sunnah. Bagaimana cara tersebut, insyaallah kita sambung dalam video yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.